Selamat hari Minggu dan selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dari rumah masing-masing. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudari di rumah yang dengan keterlambatan ibadah ini karena ada gangguan teknis. Jadi kami minta maaf. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masnik Pabilang, Sarjana Teologi. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, baik suka maupun duka, baik senang maupun sakit, dalam segala situasi kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Sebab itu, sebagaimana tema kita hari ini, yang sedianya juga menjadi tema Sidang Sinode Am Gereja Toraja ke-25, namun untuk sementara waktu ditunda karena meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Marilah kita beribadah dengan senantiasa bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Berhimpun semua Kidung Jemaat 15, bait 1 dan baitnya yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati kita. Tuhan beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Kita masuk dan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 145 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur 145 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu.
untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu, Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya, Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Amin. Hanya dekat padamu. Di saat tak seorang pun dapat menolongmu, dunia berkata habislah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih setiamu sungguh lebih baik. PKJ 209 bait 1. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, badai COVID-19 melanda dunia, khususnya bagi kita bangsa Indonesia, membawa dampak yang sangat memprihatinkan. Banyak orang yang sakit, hidup serba kekurangan, bahkan yang berduka cita. Dalam pergumulan ini, masihkah kita sebagai gereja tetap memberikan buah dari iman kita untuk terus berkarya bagi orang lain? Dalam keprihatinan ini, masihkah kita tetap bertambah teguh dalam iman dan tekun melayani sesama? Saat ini marilah kita menyadari karya kasih dan pelayanan kita kepada sesama seringkali terhambat oleh ketiadaan belas kasih, sikap acuh, dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Marilah dalam doa secara pribadi, dengan hening sejenak, secara pribadi kita memohon pengampunan Tuhan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita,
supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. PKJ 199 bait 1. Dulu ku tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbebas. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Kita masuk dalam persembahan. Nats persembahan terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena Tuhan itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Apalah arti ibadahmu? PKJ 264 bait 1 dan baitnya yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur.
kita berdoa untuk membawa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selama bumi didiami, Kidung Jemaat 298, bait 1 dan baitnya yang keempat. Di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada minggu pagi ini, mari kita persiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama. Pembacaan yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang ke-42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 42 sampai 44. Pembacaan yang kedua dari surat Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Namun sebelumnya itu mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena perkenan Tuhan, kami kembali boleh menikmati kehidupan di pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama menyatukan hati dan suara kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah di hari Minggu saat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan yang kami alami saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sungguh dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran setiap kami, sungguh kami dimampukan memahami firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti halu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya.
sesuai dengan firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Kolose pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Karena aku mau supaya tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. bersama
bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Battaalan kapatonganan siama kamayan lako mintu tau. Ini menjadi tema perenungan kita pada minggu ini, dan seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi di awal ibadah kita, bahwa ini juga merupakan tema dalam sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja yang seyogianya dilakukan pada bulan ini, dalam minggu ini. Namun oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi ditunda untuk beberapa waktu ke depan, menunggu situasi memungkinkan untuk lalu dilakukan. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Battaalan kapatonganan siama akamayan lakomintu tau. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingat satu lagunya sekolah minggu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Mungkin guru-guru sekolah minggu masih mengingat lagu ini. Kenapa dalam suka duka selalu tersenyum, sekalipun diolah, sekalipun dihina, dia tetap tersenyum? Karena ku tahu, lagu sekolah minggu katakan, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Ini satu pujian sekolah minggu yang mungkin bagi kita PPGT Riolo istilahnya agak asing, tapi kalau PPGT sekarang tidak asing karena baru mulai muncul beberapa tahun belakangan ini. Dari pujian sekolah minggu ini tentu saja memberikan sebuah kesadaran dalam kehidupan kita, bahwa dalam segala keadaan kita harus punya keyakinan. Apa itu? Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Apalagi yang membuat kita harus takut? Sekali lagi, pujian ini harusnya memberikan kita kesadaran bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai perjalanan kehidupan ini. Namun sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini, kita berada dalam situasi yang membuat kita terombang-ambing. Kalau lagunya sekolah minggu katakan, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, biasa yang terjadi, dalam keadaan suka ku tersenyum, tapi dalam keadaan duka tikurun kideku. Bergumul dan kemudian bertanya, apakah mungkin kita menghadapi semuanya itu? Bapak Ibu saudara-saudara, dari kisah yang kita baca bersama dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, mulai dari kitab Mazmur yang kita baca secara berbalasan, Mazmur 145, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44, dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan juga lalu digenapi dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin menurut ukuran kita, pandangan kita manusia, tak elu molalan jo. Sang pemazmur, Bapak Ibu saudara-saudara, menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sang pemazmur merasakan kemurahan Allah. Apa saja yang dinikmati dan dirasakan, disaksikan oleh sang pemazmur. Dia menyaksikan bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya, perkataannya. Tak enak pakinalen. Ya tuapa napokada inang pasti ya napenuhi, terwujud, terkabulkan. Hanya saja menunggu waktu. Kapan waktu Tuhan yang terbaik itu? Sang pemazmur sungguh menyaksikan bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia menopang orang yang jatuh.
Itu dalam ayatnya yang ke-14. Dan dalam pergumulan sehubungan dengan berbagai kebutuhan, sang pemazmur sungguh menyaksikan Allah yang dia percayai adalah Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu sang pemazmur terpanggil untuk memuji Tuhan atas kemurahannya. Dan tentu saja apa yang disaksikan oleh sang pemazmur itu jugalah yang disaksikan oleh umat Allah, lebih khusus lagi para nabi-nabinya. Dalam pembacaan kita yang pertama 2 Raja-Raja, ketika ada kurang lebih 100 nabi berkumpul dalam bagian pembacaan kita ya, dan mereka duduk bersama, abdi Allah Elisa menyuruh pelayannya, ya, berikan mereka makan 100 orang. Pusing kepalanya ini pelayannya, karena pada saat itu orang-orang sementara berada dalam masa kelaparan. Apalah di ben lakote tobuda 100 orang nabi. Makanya pelayan dari Nabi Elisa ini dia katakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tak aku mampu, tak eta mampu, tarubu dah tahu. Tetapi lalu abdi Allah ini mengingatkan mereka akan firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Dan setelah itu dilakukan, luar biasa, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan sungguh tergenapi. Asalkan ada sebuah keyakinan kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia berjalan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan, ketika dia menikmati dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan sebagai utusan Allah, dia harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Sangaraka manaman bang tuh katuan na Rasul Paulus? Tidak. Ketika Paulus sudah hidup baru dan dia pergi menjadi utusan Allah, menjadi Rasul Kristus, memberitakan Injil kebenaran Allah, dia harus berhadapan dengan berbagai ancaman. Banyak orang yang benci dengan dia, banyak orang yang menyaksikan kerasulannya, banyak orang yang ragu tentang ajarannya. Dan tidak main-main, dia harus dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa apa yang dia jalani saat itu dalam perjalanan kehidupannya adalah sebuah harta yang indah, keselamatan, dan orang harus hidup dalam keselamatan itu sendiri. Bahkan dalam Injil lagi ya, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasti ini adalah kisah yang tidak asing bagi kita. Bahkan ini identik ceritanya ibu-ibu PWGT. Yang mau ada na Buddha si sana atau nano tabatai patu PWGT kok. Tapi sebenarnya bukan itu persoalannya. Ini menggenapi firman Tuhan. Asalkan segala yang kita miliki, segala karunia-karunia yang kita miliki, kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, kita tidak akan pernah kekurangan. Itu penggenapan firman Tuhan. Nah, tantangannya sekarang, situasi sangat berat. Dulu kita berhadapan dengan pergumulan. Sebagai anak-anak Tuhan, hadir dalam dunia menjadi utusan-utusan Allah, mau pergi mempersaksikan, mengabarkan tentang Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Dunia membenci dan menolak Yesus, itu berarti para pengikutnya pun akan ditolak oleh dunia. Ini tantangan kita. Setelah kita berada dalam masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19, persoalannya semakin bertambah. Mampukah kita dalam keadaan ditolak oleh dunia dan kemudian kita harus hadir dalam dunia memberitakan Injil, menjadi berkat
dalam situasi yang sulit, sedangkan kita langkandai, sedangkan kita yang mau makan belum tentu cukup, mampu ndak kita. Sedangkan ya tu letak pakai nalan pelayanan tak mungkin tanggan ganna apa lah bisa siara kata melayani lako salat atau sehingga pertanyaan dan pergumulan saat ini, mampu ndak kita? Bapak Ibu saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, tema kita, perenungan kita minggu ini, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua dalam segala keadaan. Ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan, apa sih yang harus kita lakukan? Tetap teguh dalam iman, tetap percaya kepada Kristus sang pemberi kehidupan ini dan keselamatan itu. Jangan ragu. Berbicara menerima Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara, itu sifatnya berkelanjutan, terus menerus dalam kehidupan kita. Setiap saya mendampingi orang mau baptis anaknya atau mau dibaptis, misalkan baptisan dewasa, saya katakan demikian: menjadi pengikut Kristus, mengikrarkan pengakuan percaya kepada Kristus, tidak hanya sampai ketika kita sudah dibaptis selesai, tidak, tetapi itu berkelanjutan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Menjadi percaya itu menyangkut pola hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara dan saya mengatakan kita percaya kepada Kristus, itu berarti bahwa seluruh hidup kita percayakan kepada Kristus dalam segala keadaan kita, dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, tidak setengah-setengah. Ada pujian yang selama ini mulai menggema selama masa-masa pandemi. Panang tumang itu kan kayak diperangi lah di pemami itu kan. Tuhan berapa lama lagi? Susito lah. Tapi no kana masuk lo dah kok mani metana sang komi sabah. Nah dah kok mani agak fals-falsi di itu suara nah. Tuhan berapa lama lagi Engkau tinggalkan kami? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia ada bagi kita. Hanya saja kita diajak untuk tetap bertambah teguh dalam iman, meyakini bahwa dalam segala keadaan kita Dia selalu ada. Segala yang Dia rancangkan pasti ada maksud dan tujuannya. Mungkin sudah beberapa kali saya menyampaikan, ketika kita sakit, ketika kita bergumul dalam beban yang berat, di situ momen di mana kita betul-betul merasakan kehadirannya Tuhan, menyendiri. Kemudian kita dalam perasaan malu, sahabat tak bisa dipungkiri ketika kita sudah hidup jauh dari Tuhan, kemudian kita berada dalam pergumulan dan kemudian mau datang kepada Tuhan, ada perasaan malu. Dalam perasaan malu kita datang kepada Tuhan. Biasa tidak sangka kita lolong tuhe mata. Ada sebuah perasaan bersalah dan lalu mau mengakui bahwa oh iya selama ini ya ton nama senang bang tuku saading kurasakan kehidupan yang bahagia. Biasa nata aku kilalai bersekutu dengan Tuhan karena terlalu sibuk. Oh iya puang, selama ini ya ton nata epate corona, karena kesibukan di luar sana. Biasa tak ebang mutu waktuku, tidak ada sekali mi waktuku untuk duduk bersama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak di rumah, duduk bersama menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ya ton nadolona di kuai ti robangan ya tum mule ke bisa komale tete pada to, mumale tete pada to. Dakok paku. Tapi setelah masa-masa ini karena harus ibadah dari rumah, biasa duduk mi bersama-sama di rumah. Madomi ko mimil ke pia. Tama adok kosola, tak beribadah bersama dengan Tuhan. Menikmati persekutuan sebagai satu keluarga. Persekutuan yang terkecil ya, keluarga. Jadi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan rancangan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menghadirkan itu, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita sehingga lalu mengatakan Tuhan berapa lama lagi. Tuhan punya waktu dalam kehidupan kita dan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Biasa saya tapenannya nih. Waktu Tuhan itulah yang terbaik. Kita hanya disuruh untuk menunggu waktu Tuhan yang terbaik itu kapan waktunya. Dalam masa penantian itu kita diajak untuk tetap teguh dalam iman.
betul-betul percaya sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan ini. Dan sekalipun kita berada dalam situasi yang berat, kehadiran kita harus tetap menjadi berkat bagi sesama dalam berbagai bentuk pelayanan-pelayanan kita. Sebagai gereja, sebagai satu persekutuan umat Allah, sebagai utusan-utusan Allah. Elisa bisa melakukan hal itu. Dalam masa-masa kelaparan saat itu, dia bisa menjadi berkat bagi kurang lebih 100 orang nabi yang membutuhkan makanan saat itu. Asalkan apa? Datang membawa semuanya kepada Tuhan. Dilandasi dengan ungkapan syukur. Kok memang kalau kita tidak landasi segala sesuatu dengan ungkapan syukur, maksudnya menjadi berkat toh? 5.000 orang ketika mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, mau mendengarkan ajarannya Yesus, mau menyaksikan dan mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saat itu mereka juga butuh makan. Para murid-murid Yesus bingung, apalah dipoga oteh. Tetapi Yesus selalu mengatakan, apa yang ada padamu, bawa semua ke sini. Jadi segala karunia-karunia yang kita miliki, kalau kita bawa kepada Tuhan dan kita mau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, pasti semuanya akan dipercukupkan oleh Allah dan akan mendatangkan kemuliaannya. Ketika Paulus berada dalam pergumulan, dibenci, ditolak oleh orang banyak, asalkan dia tetap teguh dalam imannya. Dikatakan dalam bagian pembacaan kita bahwa dia terus berakar di dalam Dia, tetap dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, kemudian hatinya melimpah dengan ungkapan syukur. Dia lalu dimampukan untuk tetap menjadi pelayan bagi semua, sekalipun sulit. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama dalam perjalanan kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, dalam pergumulan yang luar biasa berat, mari kita tetap teguh di dalam iman, percaya dengan sungguh bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mempercukupkan segala yang kita butuhkan. Dan ketika kita hidup teguh dalam iman kepadanya, percayalah, sekalipun sulit, kita tetap dimampukan untuk boleh menjadi pelayan bagi semua. Mari Bapak Ibu, dalam saat teduh saat ini, kita akan bersama-sama kembali menyanyikan, di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia, Dia tak pernah tinggalkanku, Dialah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ini dengan sebuah penghayatan bahwa sungguh hanya dekat Allah kita akan menikmati ketenangan. Kasih
hanya dekat padamu, kau Allahku, ku merasa tenang. Hanya dekat padamu, kau Allahku, ku merasa tenang. Dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu, ku mengiringmu seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Excel Adiasta Robert, anak dari keluarga Bapak Robert dengan Ibu Adriana B. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk kita tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada bapak dan ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah.
agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis? Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah Bapak dan Ibu bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab Bapak dan Ibu? Apakah saudara-saudara yakin? Ya, Ya, saya ya, yakin. saya yakin. Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak kekasih Excel Adistia Robert kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi dia? Apa jawab orang tua dari Excel Adistia Robert? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih untuk pengakuan, percaya dan janji Bapak Ibu. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memampukan untuk senantiasa hidup dalam pengakuan dan janji tersebut. Anak kekasih Excel Adistia Robert, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini kami Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan memberikan bukti tertulis yang menerangkan bahwa pada hari ini tanggal 25 Juli 2021 di Jemaat Biringkanaya telah dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seorang anak laki-laki, Excel Adistia Robert. Makassar, 25 Juli 2021, Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Manase Derandan STH, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT, masing-masing bertanda tangan. Orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan untuk duduk.
Dan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri dan melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Kiranya kali dunia alamu berakhir gerak beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Engkau sungguh baik dan senantiasa setia dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa di hari yang Kau kuduskan bagi kami saat ini, dengan penuh sukacita kami boleh duduk bersama, menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini, yang boleh kami ikuti secara live streaming dari tempat masing-masing. Biarlah segala yang boleh kami lakukan dalam ibadah saat ini, semuanya itu sungguh berkenan bagi Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah melayakkan setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini. Biarlah segala bentuk pelayanan yang boleh dilakukan berkenan bagi Tuhan, dan mari Tuhan terus memberkati setiap kami, para hamba-hamba Tuhan yang telah melaksanakan pelayanan pada saat ini. Biarlah kami semua semakin setia di dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Kami bersama-sama bersyukur bahwa melalui perjumpaan yang kami alami pada saat ini, firman Tuhan telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Mampukan kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam segala keadaan kami, sekalipun itu sulit dan kemudian kami hidup dalam pergumulan yang berat, kami sungguh senantiasa tetap teguh dalam iman kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Dan sekalipun berada dalam keadaan yang sulit, kami tetap dimampukan untuk melakukan pelayanan bagi semua. Kami sadari kami lemah, kami terbatas di dalam melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Namun biarlah dalam kelemahan dan keterbatasan ini, kami senantiasa datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, memohon dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saat ini kami juga bersyukur bersama ya Tuhan, bahwa dalam ibadah di hari Minggu pagi hari ini telah dilaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih kami Excel Adiasta Robert. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan terus memberkati anak kekasih Excel dalam pertumbuhan dan perkembangan. Biarlah ia senantiasa sehat, bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan,
boleh menjadi anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua kekasih ayah dan ibu dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengarahkan anak karuniamu excel dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan terlebih menjadi teladan dalam kehidupan ini. Biarlah kedua orang tua kekasih tetap sehat dan kuat, dikaruniakan hikmat oleh Allah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami pun bersama-sama bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau sungguh baik dalam seluruh perjalanan kehidupan kami semua, sehingga bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun pada minggu ini, kami bersama bersyukur. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan mari Tuhan terus memberkati kehidupan kekasih-kekasih kami dengan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, panjang umur, senantiasa terlebih hikmat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati berbagai keberhasilan dalam kehidupan mereka, yang boleh meraih keberhasilan dalam pekerjaan mereka, yang boleh menikmati sukacita oleh karena boleh sembuh dari sakit penyakit. Dan juga kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati keberhasilan dalam studinya, seperti yang boleh dialami oleh anak kekasih kami Feby, anak dari Bapak Henry Rantelino, yang boleh dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian dikti beberapa waktu yang lalu, dan saat ini sementara menunggu penempatan untuk internship. Kami percaya Tuhan bahwa segala keberhasilan yang boleh diraih oleh kekasih-kekasih kami ini Tuhan merupakan bahagian dari anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati dalam proses selanjutnya. Di tengah-tengah sukacita yang kami alami, kami pun teringat bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, Nyonya Gusti Mahir dan anak kekasih Geri di rumah, Ibu Maria Jawa di rumah, Seli, anak dari Bapak Ruben Tape di Rumah Sakit Hermina dalam pemulihan pasca operasi, Bapak Yakob Samben di Rumah Sakit Tajudin, Bapak Heri Sambuari sekeluarga, kakak dari Nyonya Serli Layuk yang ada di Kalimantan, Nyonya Dewi Limbong di rumah, Bapak Pendeta Manase Derandan bersama dengan istri di rumah, Nyonya Mary Parinding bersama dengan anak-anak di rumah, Nyonya Lili Freddy Sau dalam pemulihan pasca operasi mata beberapa waktu yang lalu, Bapak Yosia Mangera, saudara dari Bapak Yeritka Mangera di Rumah Sakit Primaya, kekasih kami Ibu Rita dalam pemulihan, Mama Richard atau Rusma yang tadi malam habis kecelakaan dan saat ini dalam proses pemulihan di rumah, Clara, anak dari Bapak Henry Rantelino di Jakarta dalam pemulihannya. Bahkan mungkin masih ada di antara kekasih-kekasih kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya, dan juga berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang diterima, memberkati tubuh mereka Tuhan, sehingga dalam segala upaya perawatan itu, berkat kesembuhan dan kepulihan itu boleh mereka alami. Kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga besar dari kekasih kami Nyonya Aris Tangke Datu yang berduka oleh karena salah seorang tante, yaitu Ibu Tabita Tangke Tasik. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Jayapura pada tanggal 23 Juli kemarin. Kuatkan dan hiburkan kekasih kami dalam menghadapi duka ini Tuhan. Ada sebuah keyakinan dalam iman kepadamu Tuhan, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah terlepas dari pandangan Tuhan. Engkau senantiasa akan hadir bersama dengan keluarga, memberkati mereka dalam segala keberadaan ini. Dan Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupan semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan masing-masing. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala usaha-usaha yang digeluti, berkati dalam segala rencana, harapan dan kerinduan mereka. Biarlah semua jemaat-Mu tetap sehat dan kuat, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, dan hanya oleh karena tuntunan hikmat Allah,
menjalani hidup ini dengan baik seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi dan memberkati kami semua. Anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan Tuhan juga berkati. Biarlah boleh bertumbuh dengan sehat, meraih keberhasilan dalam perjuangan pendidikan masing-masing. Segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami bawa kepada-Mu Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami. Sehingga oleh karena perkenan Tuhan, oleh karena Allah yang turut campur tangan atasnya, segala bentuk pelayanan itu sekalipun masih dalam masa pandemi, boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersatu hati berdoa dari tempat kami masing-masing untuk keadaan yang sementara kami alami bersama sehubungan dengan masa pandemi COVID-19. Ada begitu banyak kekasih-kekasih kami yang terpapar dan harus menjalani perawatan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Engkau hadir di sana, memberkati tubuh mereka, menguatkan tubuh mereka dalam menerima segala bentuk perawatan itu. Dan Tuhanlah yang akan terus turut campur tangan dalam segala upaya perawatan yang diberikan. Hanya oleh karena campur tangan Tuhan mereka boleh dipulihkan. Dan Engkau Tuhan memberkati seluruh tim medis yang terus berupaya melakukan perawatan, pelayanan kepada kekasih-kekasih kami yang harus menjalani perawatan karena terpapar virus ini. Biarlah tubuh mereka tetap sehat dan kuat, tetap bersuka cita di dalam mengangkat pelayanan ini. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan saat ini, pelayanan-pelayanan itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian dari persoalan ini Tuhan, bahkan di dalam memimpin keberadaan kami, Tuhan Engkau senantiasa memberkati hidup mereka, mengaruniakan hikmat sehingga boleh melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kami berdoa dalam iman kepada-Mu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa tetap setia menjalani kehidupan pada saat ini, sehingga di dalam kesemuanya sekalipun itu berat, kami tetap teguh dalam iman dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, meyakini bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan akan menyatakan kepulihan kami tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki, dan ajar kami untuk semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Hidup kami seutuhnya hari ini dan seterusnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami menjalani hidup karunia Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Adriana Masnik Pabilang, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa buah yang kelihatan dari keberimanan kepada Tuhan adalah berkarya bagi orang lain. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dunia dalam Rawapaya, Kidung Jemaat 343 bait 1 dan 3.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah kemana saja Tuhan mengutus engkau. Tetaplah bertambah teguh dalam iman dan tekun melayani sesama. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Lagu penutup Tuhan Tolonglah Bangunkan Iman, pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan baitnya yang kedua.